Rahayu, Rahayu, Rahayu sagung dumadi, Rahayu Basuki Langgeng. Salam budaya, jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di situs Gumuk Mangkli yang berada di area Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini saya akan melihat-lihat, mencari, dan nanti saya akan memberikan narasi. Semoga narasi saya ini bisa menjadi perbandingan. Karena apa? Karena sejak di era berdirinya kerajaan Demak Bintoro sekitar tahun 1478 Masehi, lebih-lebih di era Sultan Trenggono, terjadi gerakan Arabisasi, penghancuran total bagi karya leluhur bangsa kita, sehingga situs-situs banyak yang hancur, dan leluhur Jawa keturunan, terutama keturunan Tah keluarga Majapahit, banyak yang berlari menyelamatkan diri karena tidak mau meninggalkan ajaran leluhur. Nah, ini sudah sampai. Nah, itu tempat yang agak tinggi tuh, yang ada makam pahlawannya. Ini saya tahu persis dengan mata kepala saya sendiri. Sekitar 5 tahun yang lalu, di tempat itu berdiri batu bata merah besar-besar dan tinggi sekali. Tingginya sekitar kurang lebih itu pohon bambu. Jadi banyak tumpukan batu bata yang di sini. Tapi sekarang kenapa tidak ada sama sekali? Hanya menyisak, malah ditanduri dengan makam pahlawan. Dulunya tidak ada. Saya saksi mata, di sini ada gundukan batu bata merah besar-besar dan tingginya sekitar itu pohon bambu. Tapi sekarang habis, tidak ada. Dan sekarang kalau sisa-sisa, kalau seperti ini digunakan untuk nisan, memang dari dulu ada. Nah, ini numpak banyak sekali. Nah, ini kalau digunakan untuk nisan seperti ini, memang dari dulu 5 tahun yang lalu sudah ada. Tapi yang ini murni dulu ini tumpukan batu bata yang sangat tinggi sekali, setinggi itu pohon bambu. Batu bata merahnya itu besar-besar. Sekarang tidak ada. Nah, umpah-umpah seperti ini dulu juga ada. Nah, ini dulu pernah dibersihkan. Ini berwarna bata merah. Ini bata merah. Ini sudah lama tidak dibersihkan. Dulu ini bata merah. Ini kalau menurut saya, material candi ini sekitar era Medang Mataram pertama atau era Sanjaya, yaitu sekitar tahun 600 sampai 630 Masehi. Nah, ini batu lapik. Ini juga dulu memang ada batu lapik ini. Ini yoninya. Ini yoni. Nah, ini di bawah yoni belum ada lambang naga atau kura. Nah, ini justru malah saya berbeda lagi. Ini berbeda persepsi saya, narasi saya berbeda lagi. Karena di belakang, di bawah cerat yoni ini tidak ada apa arca atau lukisan naga, ular atau kura. Berarti ini saya malah bernarasi atau berpendapat ini adalah era Kalingga, juga era Batu Ratna Dieng, sekitar tahun 415 Masehi. Ya, ini bisa dikatakan sebagai neneknya
Raden Sanjaya pendiri Medang Mataram. Nah, ini lokasinya di atas gumuk atau bukit kecil. Nah, tadi naik tangga di situ kurang lebih sekitar 300 meter. Jadi ini betul-betul di atas puncak bukit atau gumuk. Nah, ini banyak yang digunakan untuk batu nisan. Nah, ini sekitar 300 meter. Di bawah sana jalan raya. Nah, ini di sebuah bukit. Jadi sudah positif kalau ini adalah era percandian, bukan era kuburan. Kuburan hanyalah untuk pengalih fungsian. Nah, ini gerumbulan rumput-rumput ini dulunya ini kalau dari sini itu langsung naik ke atas. Itu ya memang rumput-rumput. Tapi kalau di biak itu kumpulan batu bata merah semuanya. Saya melihat sendiri 5 tahun yang lalu. Jadi bukan jari-jari atau katanya, saya melihat sendiri. Nah, tapi kenapa sekarang ini batu batanya hilang, musnah? Nah, ini saya katakan sebagai umpak, bukan yoni. Ini bisa sebagai dudukan Ganesha. Umumnya dudukan Ganesha atau arca Siwa atau Betara Gudra dan sebagainya. Kalau ini terbuat dari batu bata merah dan direferensi dengan yoni tadi yang bawah caranya tidak ada naga ataupun kura, berarti bisa dikatakan era Kalingga atau juga era Batu Ratan Dieng, yaitu eranya Resi Agastya Kumbhayani, sebagai penanda berbahan batu bata merah atau tanah merah, tanah yang dibekukan, tanah yang dibakar, dan pembuatannya menggunakan yang dicampur dengan bubuk kerang laut dan apotas atau ya sejenis itu, makanya sangat kuat. Nah, inilah di tempat ini dulu tidak ada makam pahlawan, yang ada gundukan tanah merah. Nah, di sini. Ini seluas ini. Dulu ini gundukan batu bata merah. Tidak ada makam sama sekali. Tapi kenapa sekarang ada makam pahlawan? Nah, ini. Tapi kalau menurut desas-desus yang saya terima, makam pahlawan di sini adalah pindahan dari suatu tempat. Beliau gugur karena tertangkap dan dibunuh oleh penjajah. Nah, yang jadi pertanyaan, ini digunakan untuk makam pahlawan, boleh-boleh saja dan bagus. Hanya saja batu bata merahnya dan lain sebagainya itu jangan dihilangkan, jangan dimusnahkan seperti ini. Ini hilang sama sekali. Ini penghancuran terhadap peradaban leluhur Jawa, bisa dikatakan sebagai penistaan kebudayaan peradaban suku Jawa. Nah, ini sangat kasihan sekali. Karena apa? Benteng negara adalah identitas atau jati diri bangsa, dan jati diri bangsa adalah kebudayaan bangsa, adat, tradisi, dan kearifan lokal bangsa. Kalau itu sudah tidak dipakai dan menggunakan budaya asing, maka bisa dipastikan dan sangat pasti bangsa ini suatu saat pasti hancur. Dengan harapan yang sudah ya sudah, tidak apa. Saya menghimbau agar apa yang masih ada seperti ini, dan tadi yoni yang ada di sana, nah di ada sana itu, tetap lestari di tempatnya. Jangan sampai geser, apalagi hilang. Hilangnya itu maka pertanda bangsa dan negara Indonesia akan hancur. Saya pastikan dan ya seyakin-yakinnya
hal-hal seperti ini kok sampai hilang, saya yakin bangsa dan negara kita akan hancur. Karena apa? Ini salah satu dari simbol jati diri bangsa kita Indonesia, Nusantara Raya tercinta. Disinilah kekuatan bangsa, disinilah benteng terakhir bangsa, yaitu jati diri bangsa. Kekuatan superpower, rudal, mesu, dan lain sebagainya, itu hanyalah power sesaat. Tapi ini adalah power selama-lamanya. Selama masih ada ini, bangsa dan negara Indonesia akan tetap abadi, akan tetap jaya, akan tetap berdiri dengan kokoh dan uletnya. Saya akhiri liputan saya ini. Semoga menambah kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita sendiri, menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, menambah bakti kita terhadap leluhur bangsa sendiri. Karena apa? Tumbuhan tanpa akar, pohon tanpa akar tidak akan tumbuh. Manusia atau kita tanpa orang tua, tanpa leluhur, tidak mungkin ada kita. Indonesia Jaya, Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Saya Sabungoyot mengucapkan salam budaya, Rahayu Sagung Dumadi.